warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Melia dengan NIM saya 22552011110001. Saya Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Etika, etiket, kaidah, dan norma moral akhlak, definisi dan perbedaan. Etika studi tentang apa yang benar dan salah, etiket, aturan sopan santun dan interaksi sosial, kaidah, prinsip atau aturan yang mengatur perilaku, norma, standar perilaku yang diterapkan dalam masyarakat, moral, keyakinan individu tentang benar dan salah, akhlak, sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, sumber-sumber etika dan moral, agama, budaya, tradisi, hukum, dan pengalaman pribadi, hubungan antara etika dan hukum. Etika memberikan dasar moral bagi hukum, tetapi tidak semua etis diatur oleh hukum. Perkembangan konsep etika berubah seiring waktu, mempengaruhi oleh budaya agama, keberagaman sosial, penerapan etika, dan kehidupan sehari-hari. Membantu individu membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab, etika dan relativisme budaya. Etika dapat berorientasi antara budaya, menimbulkan tantangan dalam penilaian normal, dilema etis dan cara mengatasinya, mengidentifikasikan masalah, mempertimbangkan konsekuensi, dan mencari solusi yang adil. Selanjutnya ada etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika cabang dari filsafat. Yang pertama ada definisi dan prinsip etika profesi, yaitu kode moral yang mengatur perilaku profesional. Yang kedua ada etika dalam representasi Islam, menekankan akhlak, adab, dan integrasi sosial. Yang ketiga ada teori-teori etika, deontologi fokus pada kewajiban dan aturan, ultimates menilai tindakan berdasarkan hasil, virtue etis menekankan karakter dan kebajikan individu. Etika sebagai cabang filsafat memiliki sejarah panjang dan beragam aliran pemikiran. Yang kelima ada penerapan etika profesi, beragam bidang seperti kedokteran, hukum, dan TI, perbandingan etika profesi dalam berbagai agama dan budaya. Yang pertama ada menunjukkan perbedaan dalam kebersamaan dalam nilai-nilai etika. Yang ketujuh ada etika terapan, relevansi etika dan konteks modern dan aplikasinya. Pekerjaan dan profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikat bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI. Perbedaan pekerjaan dan profesi. Pekerjaan adalah aktivitas untuk mendapatkan imbalan. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Karakteristik profesi TI memerlukan pengetahuan teknis, etika, dan keterampilan interpersonal. Kompetensi inti dalam profesi TI, hard skill, keterampilan teknis, soft skill, keterampilan interpersonal, jenis-jenis sertifikat dalam bidang TI, meningkatkan kredibilitas dan peluang karir. Lembaga dan organisasi profesi TI menyediakan standar dan dukungan bagi profesi TI dan perkembangan tren dalam profesi TI, inovasi teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah, tantangan dan peluang dalam profesi TI, perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk adaptasi. Definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang TI, pelanggaran etika profesi TI, definisi dan ruang lingkup etika komputer, prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi komputer, sejarah perkembangan etika komputer berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, prinsip-prinsip dasar kode etik profesi TI,
menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, studi kasus kode etik profesi TI, contoh penerapan kode etik dari berbagai organisasi, jenis pelanggaran etika dan profesi TI, yaitu ada penipuan, pencurian data dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada dampak pelanggaran etika, yaitu ada kerugian bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Mekanisme penegakan kode etik profesi TI, yaitu ada proses untuk menegakkan prinsip dan akuntabilitas. Definisi, konsep, dan sejarah etika komputer kode etik profesi bidang TI, pelanggaran etika profesi TI, definisi dan ruang lingkup etika komputer, prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi komputer, sejarah perkembangan etika komputer berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, prinsip-prinsip dasar kode etik profesi TI, menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, studi kasus kode etik profesi TI, contoh penerapan kode etik dari berbagai organisasi, jenis pelanggaran etika dan profesi TI, yaitu ada penipuan, pencurian data dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada dampak pelanggaran etika, yaitu ada kerugian bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Mekanisme penegakan kode etik profesi TI, yaitu ada proses untuk menegakkan prinsip dan akuntabilitas. Profesional dan profesionalisme kerja. Konsep profesional dan profesionalisme. Yang pertama ada definisi profesionalisme dan profesionalisme, yaitu individu yang memiliki keahlian profesionalisme, sikap yang perilaku mencerminkan keahlian. Yang kedua ada karakteristik profesionalisme dalam dunia kerja, integritas, komitmen, dan etika kerja. Yang ketiga ada perbedaan antara profesi dan profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan, profesionalisme adalah sikap dan menjalankan pekerjaan. Pengembangan profesionalisme dalam karir TI, yaitu ada pendidikan berkelanjutan dan bersertifikat, tantangan dalam mempertahankan profesionalisme, tekanan untuk memenuhi tuntutan di era digital, hubungan antara profesionalisme dan etika profesi. Profesionalisme didasarkan pada prinsip etika, studi kasus profesionalisme dalam industri TI, yaitu penerapan profesionalisme di perusahaan TI. Etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup etika manajemen. Prinsip moral yang mengatur keputusan manajerial. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar etika manajerial, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada faktor internal yang mempengaruhi etika manajerial, budaya organisasi, dan nilai-nilai individu. Yang keempat ada faktor eksternal yang mempengaruhi etika manajerial, regulasi, tekanan pasar, dan opini publik, pengambilan keputusan etis dalam manajemen, proses analisis dan pertimbangan analisis etika kepemimpinan dan konteks TI, peran kepemimpinan dalam membentuk budaya etika, studi kasus etika manajerial dalam industri teknologi, contoh penerapan etika dan keputusan manajerial. Definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi, dimensi etika dan organisasi, definisi dan komponen etika organisasi. Etika organisasi adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Komponen utama meliputi nilai-nilai inti, kode etik, dan budaya organisasi. Yang kedua ada proses pembentukan etika dalam organisasi, melibatkan pengembangan visi misi dan nilai-nilai organisasi serta pelatihan dan sosialisasi
kode etik kepada seluruh anggota. Nilai-nilai inti dalam etika organisasi, nilai-nilai seperti integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada dimensi etika dan struktur dan budaya organisasi. Etika dalam terintegrasi dalam struktur organisasi meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai etis. Yang kelima, ada implementasi dan penegakan etika organisasi melibatkan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, termasuk pelatihan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran. Yang keenam, ada pengaruh etika dan organisasi terhadap kinerja dan reputasi. Organisasi dengan etika yang kuat cenderung memiliki kinerja yang lebih bagus dan reputasi yang positif di mata publik. Yang ketujuh, ada studi kasus etika organisasi dalam perusahaan teknologi terkenal. Contoh penerapan etika dan perusahaan seperti Google, Microsoft, dan Apple, serta dampak terhadap kinerja dan reputasi mereka. Undang-undang ITE di dunia maya. 1. Latar belakang dan tujuan Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi teknologi di Indonesia. 2. Ruang lingkup dan cangkupan Undang-Undang ITE mengatur berbagai aspek termasuk informasi elektronik, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, ada pasal-pasal kunci dalam Undang-Undang ITE terkait etika dan dunia maya. Pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penipuan online, dan perlindungan data pribadi. Yang keempat, ada implementasi dan penegakan Undang-Undang ITE, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia maya termasuk peran aparat penegak hukum. Yang kelima, ada tantangan dalam penegakan Undang-Undang ITE di era digital, yaitu ada kesulitan dalam penegakan hukum, perbedaan inspirasi, dan perkembangan teknologi yang cepat. Yang keenam, ada perbandingan Undang-Undang ITE dengan regulasi serupa di negara lain, yaitu ada analisis perbedaan dan kesamaan dengan undang-undang di negara lain seperti di DPRD di Eropa. Yang ketujuh, ada studi kasus penerapan Undang-Undang ITE dalam kasus cyber, yaitu contohnya kasus yang nyata yang melibat penerapan Undang-Undang ITE dan dampaknya. Etika di dunia maya. Perkembangan penggunaan internet masa kini. Etika menggunakan internet menurut Undang-Undang ITE ketika di dunia maya. Menurut Undang-Undang ITE, yang pertama ada prinsip-prinsip dasar etika di dunia maya. Yang pertama, ada aturan dan norma yang mengatur perilaku pengguna internet termasuk sopan santun dalam komunikasi online. Yang kedua, ada perkembangan menggunakan internet dan dampak terhadap etika, yaitu pertumbuhan menggunakan internet yang pesat mempengaruhi cara untuk berintegrasi dan berkomunikasi serta menimbulkan tantangan etis baru. Yang ketiga, ada etika pengguna sosial media, yaitu forum online, yaitu tanggung jawab pengguna dalam berbagai informasi, menghormati privasi orang lain, dan menghindari penyebaran informasi palsu. Yang keempat, ada privasi dan keamanan data dalam konteks etika internet, yaitu pentingnya melindungi dan privasi, menghormati privasi individu di dunia maya. Yang kelima, ada interpretasi Undang-Undang ITE terkait etika pengguna internet. Berbagai undang-undang ITE mengatur perilaku pengguna internet dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran. Yang keenam, ada tanggung jawab pengguna internet menurut Undang-Undang ITE, yaitu kewajiban pengguna untuk mematuhi hukum dan etika dan beraktivitas di dunia maya. Yang ketujuh, ada studi kasus pelanggaran etika di dunia maya dan konsekuensi hukumnya. Contoh kasus pelanggaran etika di dunia maya dan bagaimana Undang-Undang ITE diterapkan. Cyber Law dan Undang-Undang ITE, yaitu definisi dan ruang lingkup Cyber Law. Cyber Law adalah hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya termasuk perlindungan data, hak cipta, dan kejahatan cyber. Yang kedua, ada sejarah perkembangan Cyber Law dan
di dunia, yaitu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga ada komponen utama cyber law, yaitu meliputi perlindungan data pribadi, hak cipta, dan regulasi transaksi elektronik. Yang keempat ada hubungan antara cyber law dan Undang-Undang ITE. Dan di Indonesia, Undang-Undang ITE sebagai bagian dari kerangka hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya di Indonesia. Perbandingan cyber law berbagai negara, analisis perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum terhadap aktivitas di dunia maya. Yang keenam, tantangan dalam penegakan cyber law, yaitu kesulitan dalam penegakan hukum di dunia maya termasuk masalah yurisdiksi dan teknologi yang termasuk perkembangan. 7. Studi kasus penerapan cyber law, yaitu Undang-Undang ITE dalam kasus-kasus cyber. Contohnya penerapan hukum dalam kasus kesehatan cyber dan dampaknya. Yang terakhir, ada definisi jenis-jenis dan pencegahan terjadinya cybercrime. Yang pertama ada definisi dan karakteristik cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer dengan jaringan internal, termasuk penipuan, pencurian integritas, dan serangan cyber. Yang kedua ada jenis-jenis cyber, termasuk hacking, phishing, malware, dan kejahatan cyber lainnya. Motivasi dan profil pelaku cybercrime. Pelaku cybercrime dapat memiliki berbagai motivasi termasuk keuntungan finansial, ideologi, dan tantangan. Yang keempat ada dampak cybercrime terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Kerugiannya finansial, kerusakan reputasi, dan dampak psikologis bagi korban. Yang kelima ada strategi pencegahan cybercrime di tingkat individu. Yang pertama ada edukasi tentang keamanan cyber, penggunaan kata sandi yang kuat, dan kesadaran akan resiko online. Pendekatan organisasi dalam pencegahan cybercrime, yaitu ada implementasi kebijakan keamanan, pelatihan karyawan, dan penggunaan teknologi keamanan. Peran pemerintah dalam lembaga penegakan hukum dan pencegahan cybercrime, penegakan hukum, regulasi, dan kejahatan internasional dalam pemeran kejahatan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.